ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Makna La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terakhir kita sudah sampai di syubhat orang-orang musyrikin. Baik. Dari mana ini tadi? Fa in qala qailun. Matannya Masya Allah. Fa in qala qailun. Baik. Nah, di sini, dari sini. Sini syubhat orang-orang musyrikin. Fa in qala qailun minal musyrikin. Kita sudah baca ya. Ya syubhat orang-orang musyrikin kesimpulannya, jadi mereka menetapkan tauhid rububiyah. Dari mana kita ambil ucapan mereka, nahnu na'rifu anna Allaha huwal khaliqur raziqul munabbir. Coba lihat. Paham ya? Ini sama dengan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka juga menetapkan tauhid rububiyah. Tapi ada tapinya. Ayo coba lihat. Kan sebenarnya tauhid rububiyah ini sudah dalil yang sangat kuat untuk kita menetapkan tauhid uluhiyah kan? Ya, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Nah, masa kita serahkan ibadah kepada selain Allah? Kan mudah sekali sebenarnya. Ada tapinya mereka. Lakin haula'i as-salihuna muqarrabun. Orang-orang soleh tersebut itu orang-orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah. Coba lihat ucapan orang-orang musyrikin. Wa nahnu, dan kami. Siapa kami ini? Orang-orang musyrikin di zaman beliau. Nad'uhum, kami berdoa kepada mereka, orang-orang soleh ini. Di sini jelas mereka mengakui kesyirikan mereka. Iya. Siapa? Mana fa'ilnya nad'u? Nahnu kan? Dhamir mustatir fihi wujuban takdir nahnu. Siapa nahnu? Orang-orang musyrikin di zaman beliau. Mereka akui kami berdoa kepada orang-orang soleh. Wa nanzuru lahum, dan kami bernazar untuk mereka. Wa nadkhulu alaihim, dan kami masuk kepada mereka. Yang berdoa, meminta. Wa nastaghitsu bihim, dan kami meminta pertolongan kepada mereka dalam kondisi genting. Ini semua ibadah. Mereka serahkan kepada selain Allah. Wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ah. Atau al-wijahah wasyafa'ah, dan kami menginginkan hal tersebut bukan karena kami meyakini mereka bisa mencipta, mereka bisa mengatur alam semesta, bukan. Kami hanya ingin al-wijahah, kedudukan, wasyafa'ah, dan syafaat di sisi Allah. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul munabbir. Paham? Sedang kami memahami, betul-betul sangat paham bahwasanya Allah adalah al-khaliq, ar-raziq, al-munabbir. Pakai huwa lagi. Apa ini huwa? Siapa yang tahu? Huwa apa ini? Dhamir fasal. Fungsinya apa? Takkid. Betul-betul kami yakini ini harga mati. Ini syubhat. Jadi ini syubhat semua ini. Ya, syubhat. Syubhat mereka. Maka apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bilang, faqul, katakan kepada orang tersebut, kalamuka hadza madhhabu Abi Jahlin wa amthali. Ucapanmu ini, syubhatmu ini, inilah agamanya Abu Jahal dan yang semisalnya. Persis sama. Iya. Mereka tetapkan tauhid rububiyah, kalian juga tetapkan tauhid rububiyah. Ya, jadi ucapan
Mereka ini orang musyrikin belakangan di zaman beliau ya. Sekitar 200-an tahun yang lalu, kurang lebih. Ya, 200-an tahun yang lalu lebih dari sisi penanggalan Hijriah. Nah, kita sekarang 1444 beliau hidup antara 1115 sampai 1206 Hijriah. Sekitar 200 tahun yang lalu. Paham ini? Kondisi mereka persis sama dengan kondisi orang-orang musyrikin terdahulu. Orang musyrikin terdahulu menetapkan tauhid rububiyah, mereka juga tetapkan. Katanya ya, katanya. Baik. Paham ini? Mereka ya serahkan ibadah kepada orang-orang soleh, para wali, nabi, mereka juga seperti itu. Alasannya juga sama. Orang musyrikin li talabil qurbati wasyafa', mereka juga talabil wijah dan syafa'. Sama persis. Paham ini? Baik. Oleh karena itu beliau tegas. Ucapanmu ini, syubhatmu ini, inilah agamanya Abu Jahal dan orang-orang semisal. Dan kita sudah ketahui di Al-Qawaidul Arba' bahwasanya penetapan tauhid rububiyah ini tidak cukup. Walaupun kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak cukup. Ini belum melebihi keyakinannya Abu Lahab dan Abu Jahal dan orang-orang musyrikin terdahulu. Belum lebih. Ini masih sama. Paham ini? Yang jadi ukuran patokan adalah La ilaha illallah. Ini yang kita bahas. Itu kitab makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak mentongi. Iya, betul-betul tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mereka orang ahli sastra, paham bahasa. Kapan dia ucapkan satu kali la ilaha illallah berarti apa? Dia harus tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Itu saking pahamnya mereka nahwu. Ya seperti beda kita. Iya, apa Arabnya la ilaha illallah? Tuh, mati mis. Apa lagi Arabnya itu? Ya, paham? Itu saja pusing. Arabnya saja pusing. Ya, paham? Baik. Bisa dipahami ini? Ya, ini syubhat mereka. Kemudian beliau menjelaskan ya bagaimana kondisi mereka. Baik. Mereka berdoa, meminta kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Baru beliau kasih kesimpulan lagi. Fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan. Ya, di matan itu di kitab syarah itu wawunya dibuang ya. Supaya jadi jawaban syarat. Jika engkau memperhatikan ini dengan baik, dengan cermat, arafta annal kuffara yashhaduna lillahi bitauhidir rububiyah. Beliau ulang-ulang ini. Kalau kamu perhatikan, kamu akan tahu bahwasanya ternyata orang-orang kafir terdahulu itu mempersaksikan untuk Allah tauhid rububiyah. Itu Allah Esa dengan penciptaan, rezeki, pengaturan. Wahum yunakhuna Isa. Dan mereka berdoa ya kepada Nabi Isa alaihissalam, minta perlindungan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Paham ini? Baik. Yaksuduna annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Ini diulangi. Alasan mereka melakukan kesyirikan. Maksud mereka berdoa, meminta, menyerahkan ibadah kepada para malaikat, orang soleh, para wali, Nabi Isa dan yang lainnya. Itu dua. Yang pertama, yaksuduna. Coba saya ganti warnanya. Ini alasan mereka ya. Yang pertama, yaksuduna annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Kenapa mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah? Orang-orang soleh, para wali dan yang lainnya. Karena mereka memaksudkan bahwasanya orang-orang soleh tersebut itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa yashfa'una lahum indahu. Orang-orang soleh tersebut, para wali tersebut, para malaikat tersebut bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah.
menyampaikan hajat keperluan mereka kepada Allah. Ya, ini kapan? Kalau kita perhatikan ini dengan baik, dengan cermat. Ini alasan ya tetap tidak bisa diterima. Alasan mereka melakukan kesyirikan. Wa arafta anna minal kuffari, dan juga kamu akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu secara khusus orang-orang Nasara, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah sepanjang malam, sepanjang siang, ada yang zuhud kepada dunia, ada yang bersedekah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dia bersendirian menyepi di tempat ibadah mereka dari manusia supaya fokus beribadah. Tapi apa kesimpulannya? Wa huwa ma'a hadza, dan dia ini orang yang beribadah malam dan siang, zuhud, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, bersama dengan itu dia tetap dikatakan kafir. Aduun lillah, musuh Allah, mukhalladun finnar. Dia tetap dikatakan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena sebab keyakinannya tentang Nabi Isa dan yang lainnya dari para wali dan orang-orang soleh. Keyakinannya apa? Itu tadi. Ya, bisa mendekatkan diri mereka di sisi Allah dan bisa memberikan syafaat. Keyakinannya boleh kita serahkan ibadah kepada mereka. Ini, hati-hati. Ini yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah rukunnya ada dua. Yang pertama apa? An-nafyu. Ini yang mereka tidak terima. Ya, ini mereka tidak terima. Padahal mereka beribadah kepada Allah. Tapi kalau dibilang kita tolak selain Allah, tidak mau. Ya, ini mereka tetapkan ibadah, serahkan ibadah. Ya, palingkan ibadah kepada para wali, para malaikat, orang-orang soleh, Nabi Isa dan yang lain. Padahal mereka juga beribadah kepada Allah. Ini apa? Tidak mempengaruhi hukum mereka sebagai orang-orang kafir, musyrik. Paham ini? Musuh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya kekal di dalam neraka selama-lama. Ini bukan kita bilang, Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Siapa yang bilang itu? Allahu Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini yang bilang bahwasanya mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini luar biasa ilmu ini tentang la ilaha illallah, luar biasa. Ya, beliau dalam sekali. Paham ini? Wa tabayyana laka, atau sebelumnya. Saya perhatikan, ini panjang kalimatnya. Baik. Tabayyana laka kaifa sifatul islami alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu cermati ini, ya pembahasan ini, ya tentang makna la ilaha illallah ini, maka akan jelas bagimu bagaimana sifat Islam yang didakwahkan oleh nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah selama 13 tahun tanpa henti, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Bahkan dilanjutkan di kota Madinah, bahkan tegak jihad karena hal ini. Kamu akan paham ternyata ini yang jadi pokok permasalahan. Ya, itu apa? Karena mereka tidak mau menetapkan la ilaha illallah. Tidak mau menafikan ibadah dari selain Allah, dan tidak mau menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini yang jadi masalah pokok. Bukan karena mereka mengakui ada selain Allah yang bisa mencipta, memberi rezeki, mengatur. Tidak. Itu mereka tetapkan. Ya, itu mereka tetapkan. Paham ini? Ini. Jadi akan jelas bagi dirimu bagaimana Islam yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Yang kedua, wa tabayyana laka ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan jelas pula bagimu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam datang dalam keadaan asing. Coba lihat di periode Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul.
mendakwahkan la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah hidup 25 tahun bersama mereka, lahir di kota Mekah, tumbuh besar di kota Mekah. Mereka paham, kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa respon mereka? Asing, aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida a inna la tariku alihatin li syairim majnun. Kaumnya Nabi mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a. Apa ini? Iya, apa ini? Apa ini? Ya, kita sudah dari nenek moyang kita sudah seperti ini. Apa ini? Gorib? Asing? Wasayaudu goriban, dan Islam itu juga akan kembali asing. Sebagaimana dia bermula dalam keadaan asing. Coba lihat kondisi kita sekarang. Antum tahu ini banjir? Ini banjir? Ada video saya dikirimi, saya lihat. Jadi di sebuah daerah di ini pinggir sungai. Ini kan banjir tuh. Sempat-sempatnya kasih sesajen. Pukul gendang, kasih sesajen. Kirim. Ini baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu. Coba lihat, ini katanya tolak bala supaya tidak banjir terus. Coba lihat. Kalau ini sudah kalah dengan orang musyrikin dahulu. Kenapa? Sudah cacat dari sisi tauhid rububiyah. Iya. Orang musyrikin dahulu, ayo. Ini nanti akan diurai di akhir buku, di akhir pembahasan. Perbandingan antara orang musyrikin dahulu dan sekarang. Parahnya orang musyrikin sekarang. Orang musyrikin dahulu kalau dihantam gelombang, badai yang sangat dahsyat tengah lautan. Di atas kapal kayu, tidak ada GPS-nya, tidak ada balansinya, tidak ada apanya semua. Iya, talan ini. Paham ini? Talan bubur jinau. Iya. Ayo. Nah, kita enak canggih, ada helikopter, ada apa. Ya ada Basarnas, ada apa semua. Enak. Orang dulu apa? Apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah. Karena mereka yakin betul bahwasanya ini semua laut, angin, badai, petir apa semua termasuk ikan-ikan di bawah itu yang atur Allah, yang kuasai Allah. Kalau orang sekarang apa sih? Penghuni sungai, Ustaz. Ini kayaknya ini karena tidak pernah medikasi kepala sapi jadi banjir dan seterusnya, ya kan? Ini berarti sudah meyakini rububiyah kepada untuk selain Allah. Berarti jin itu jago, katanya bisa kasih banjir. Bisa begini benar. Ini sudah ngawur. Kalau diketahui sama Abu Jahal, Abu Lahab, ketawa mereka. Bisa-bisanya kalian meyakini selain Allah ada yang bisa begitu. Ya, paham ini? Itu nanti akan diurai. Jadi di sini beliau ingatkan bahwasanya ini ya pembahasan la ilaha illallah tauhid itu kembali menjadi aneh di tengah masyarakat. Islam ini akan menjadi aneh. Kembali akan menjadi aneh di tengah masyarakat sebagaimana dia bermula dalam keadaan asing. Orang apa aneh, apa kamu itu orang sudah puluhan tahun, ratusan tahun begini. Ya, kamu datang bawa ajaran baru. Iya, ajaran radikal, ajaran sesat dan seterusnya. Iya, ajaran Wahabi. Macam-macam dituduhkan kepada kita. Padahal ini ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang Nabi sudah bilang, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Bukan orang aneh ya, aneh sendiri. Ya, bikin aliran baru, bikin ajaran, bukan. Ya, orang sholat pakai bahasa Arab, baca Al-Quran, baca zikir bahasa Arab, dia bahasa Indonesia. Ini orang sesat, bukan tuba dapat wailun. Ya. Paham ini? Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang asing, orang-orang yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Kemudian orang-orang menganggap dia asing, menganggap dia aneh. Kemudian Syekh mengatakan, ini yang baru kita mau baca, Allah ya ikhwani. Maka kembali ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaraku, tamassaku bi asli dinikum. Berpeganglah kalian kepada pokok agama kalian, awwalihi wa akhirihi, awal dan akhirnya, ussihi wa ra'sihi. Pokoknya dan kepalanya. Apa itu? Yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Itu persaksian bahwasanya betul-betul
tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari beliau. Berpegang, pegang baik-baik ini, pegang baik-baik, jangan sampai lepas. Wa arifu ma'naha, ketahuilah, pelajarilah maknanya. Wa ahibbuha, dan cintailah kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah orang-orang yang tegak dengan la ilaha illallah. Waj'aluhum ikhwanakum, dan jadikanlah mereka, siapa mereka sini? Itu orang-orang yang istiqomah di atas la ilaha illallah, tegak dengan la ilaha illallah, jadikanlah mereka saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka jauh dari kalian, tempatnya jauh, ya berbeda pulau, berbeda tempat. Cintailah mereka. Dan jadikanlah mereka saudara-saudara kalian. Sudah? Kemudian kata beliau, wakfuru bittawagit, dan kufurlah kepada semua yang disembah selain Allah. Kufurlah, ya ingkarilah. Wa aduhum, dan musuhi mereka. Wa abghiduhum, dan bencilah mereka. Wa abghidhu man ahabbahum, dan bencilah orang-orang yang cinta kepada togut-togut tersebut yang disembah selain Allah. Au jadala anhum, bencilah orang yang mendebat untuk membela mereka ini. Nah ini perhatikan, ada orang-orang memang. Ada orang-orang, ya, sekelompok manusia yang membela kesyirikan. Yang membela kesyirikan. Itu dengan terang-terangan, dengan sekuat tenaga dia bela. Dia bela habis-habisan. Paham ini? Ya. Bahkan dia ajarkan, dia dakwahkan, dia tumbuh suburkan di tengah masyarakat. Bahkan dia berpesan, ya, kepada pengikutnya untuk memegang kesyirikan tersebut sampai akhir hayat. Itu ada orang seperti itu. Ada. Bahkan itu di Al-Qawaidul Arba, apa pesannya gurunya? Ajarannya memang ya ajaran salah, ajaran sesat. Kamu kalau punna pepak kok, kalau kamu terjepit, ya, kamu lagi kondisi genting, panggil saya. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, panggil namaku. Ihtifu bi asma'ina. Ya, panggil nama-nama kami. Kami akan datang menyelamatkan kalian. Ini semua kedustaan, ya. Ini ajaran salah. Baik. Aw lam yukaffirhum, dan bencilah orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka. Baik. Jadi kita bukan mengkafirkan, kita belajar ini bukan untuk mengkafirkan orang. Paham ini? Kamu kafir. Tidak. Kita ini pelajari, ternyata ini bentuk kekufuran kepada Allah. Ini nawaqidul Islam. Merusak keislaman, menghancurkan keislaman. Itu supaya kita tinggalkan. Dan kita tahu hukumnya. Tidak pernah kita ajari orang belajar akidah, ya, di dalam dakwah ini. Kemudian nanti dia keluar dari majelis, kafir. Tidak ada seperti itu. Berbeda orang-orang radikal. Memang itu tujuannya. Sudah mereka sampai ke tahapan mereka mengkafirkan orang yang mereka maksud, kemudian mereka halalkan darah, harta, dan kehormatannya. Itu mereka main bom, main tobo, ya, paham ini? Ya, membolehkan menjarah, ya, meluka apa semua rampas. Itu karena memang dari sini akar pemahamannya. Kita tidak pernah ajarkan seperti itu. Paham ini? Tapi dari sisi hukum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menegaskan, barang siapa begini kafir, ini kekufuran, ini kesyirikan, ini kekal dalam neraka. Itu bukan kita yang tetapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hak kita mau tetapkan kau kekal dalam neraka? Tidak ada. Tak boleh kita tetapkan seperti itu, paham ini? Tapi ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Jangan fobi dengan yang seperti ini. Ini agama ini agama. Bahkan coba memanggil dengan sebutan orang kafir saja, pikir-pikir takut-takut. Allah Subhanahu wa taala, kul, katakan wa Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Ini siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala suruh nabinya kata, orang-orang kafir. Bagaimana caranya? Ini Allah yang suruh nabinya untuk memanggil mereka dengan sifat yang memang pantas untuk mereka. Mereka tidak mengada-ngada, kita tidak memfitnah. Memang ada pada mereka. Ya, la a'budu ma ta'budun, seterusnya sampai akhir surah. Akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Baik, paham ya? Kemudian kata beliau, au qala ma alayya minhum. Dan bencilah orang-orang yang mengatakan tidak ada urusanku dengan mereka. Ya, saya tidak punya tanggung jawab terhadap mereka. Ya,
Dia mau cuek bebek orang melakukan kesyirikan, kekufuran, katanya biarkan mereka dulu. Nah, bukan urusanku. Siapa bilang bukan urusan? Paham ini? Atau qala ma kallafani Allahu bihim. Atau dia mengatakan Allah tidak membebani saya terhadap mereka. Mereka melakukan kesyirikan urusan mereka dengan Allah. Anda seperti itu. Paham ini? Siapa yang mengatakan ini? Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi waftara. Sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dan telah mengada-ngadakan kedustaan. Faqad kallafahu Allah Ta'ala bihim waftarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentaklif dirinya terhadap diri mereka, orang-orang musyrikin. Maksudnya apa? Kewajibannya adalah menyampaikan, mendakwahkan, menjelaskan hal tersebut kepada mereka. Dan Allah telah mewajibkan atas mereka, atas dirinya kufur kepada tagut, berlepas diri, membenci kepada orang-orang kafir walaupun mereka adalah saudara-saudara dan anak-anak mereka. Ingat surah ayat terakhir di surah Al-Mujadilah. Ya. Amin. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashirat, itu tidak ada. Ya, dan itu potret dari para sahabat itu luar biasa dalam perkara ini. Mereka betul-betul berlepas diri, membenci dan memusuhi. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fallaha Allah ya ikhwani tamassaku bidzalika la'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'an." Allah wahai saudaraku, berpeganglah dengan perkara ini. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan kalian betul-betul tidak melakukan kesyirikan syai'an sedikit pun juga. Kepada siapapun dalam bentuk apapun, tidak ada kesyirikan kecil maupun besar, ada. Ini doa dari Syekh. Semoga kalian berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kalian bawa-bawa itu kesyirikan sedikit pun juga. Apalagi syirik akbar. Allahumma tawaffana muslimin wa anhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ingat definisi Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik wa ahli. Ini muslimin. Ini permintaan, doa. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan seperti itu, Islam. Ya. Bukan KTP-nya Islam tapi perbuatannya kesyirikan, bukan. Wa lihiqna bis salihin, dan ikutkanlah kami, golongkanlah kami bersama orang-orang saleh. Baik, ini pesan dari beliau rahimahullah. Insyaallah besok pertemuan terakhir kita akan selesaikan ucapan beliau itu di mana beliau akan memperbandingkan antara kesyirikan atau musyrikin orang dahulu dan musyrikin orang sekarang. Dan ini sama dengan kaidah yang terakhir dari kitab Al-Qawaidul Arba. Yang mana kesimpulannya apa? Musyriku zamanina agladhu syirkan minal awwal. Itu kesimpulannya. Nanti kita murajaah sedikit, ulang-ulangi poin-poin letak parahnya kesyirikan orang sekarang dengan orang dahulu. Bisa dipahami? Baik. Di antaranya adalah tentang la ilaha illallah. Ya, tentang la ilaha illallah. Di mana orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang yang mengerti dan paham tentang makna la ilaha illallah, paham konsekuensi la ilaha illallah. Orang sekarang tidak, terbalik. Dia ucapkan la ilaha illallah sampai ratusan kali, ribuan kali dalam keadaan dia jahil tentang makna, jahil tentang rukunnya, jahil tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang dahulu jangankan ratusan ribuan kali, satu kali mengucapkan la ilaha illallah saja tidak mau. Kenapa? Saking paham dan mengertinya mereka tentang makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini letak parahnya ada musyrikin zaman sekarang. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.